Bab 65. Kalau ingin bicara, lain kali saja. Di tengah malam, cahaya bulan redup turun, dan bumi berwarna perak. Setelah air terjun, di dalam lubang, Mileye sedang duduk di tanah, dan di depannya adalah wanita berjubah hitam. Keduanya sangat dekat satu sama lain, karena lubangnya sangat kecil. Mileye dapat dengan jelas merasakan aroma yang berasal dari tubuh wanita itu. Tetapi pada saat ini, tidak ada nafsu di hatinya, dan sekarang, dia hanya ingin melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Meskipun wanita di depannya terlihat terluka parah, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Sekarang dia hanya bisa menunggu dan mencari peluang. Adapun wanita misterius, dia tidak punya harapan. Pada saat ini, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berdiri, "Gendong aku pergi." Mileye memandangi kaki wanita berjubah hitam itu, dan baru sekarang dia menyadari bahwa ada genangan darah di kaki wanita berjubah hitam itu. Tidak ada keraguan bahwa kaki wanita berjubah hitam itu terluka parah. Melihat adegan ini, Mileye memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Mau lari. Wanita berjubah hitam itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu coba." Mileye melirik wanita berjubah hitam itu. Pada akhirnya, dia masih tidak memilih untuk melarikan diri. Perbedaan alam antara dia dan wanita di depannya terlalu jauh. Kesenjangan tingkat alam ini sama sekali tidak bisa dibuat-buat oleh benda asing. Mileye mengendong wanita berjubah hitam, dan wanita berjubah hitam tidak peduli tentang apapun, dia berbaring langsung di punggung Mileye. Besar. Beginilah perasaan Mileye saat ini. Sebelumnya, dia hanya melihat keagungan bagian tertentu dari wanita itu, tetapi pada saat ini, dia merasa itu mungkin lebih besar dari yang dia lihat. Perasaan kedua adalah lembut. Sangat lembut. Pada saat ini Mileye memikirkan sebuah kata, wangi dan lembut. Tanpa berani memikirkannya lagi, Mileye melompat keluar dari air terjun dan berlari ke arah yang ditunjuk oleh wanita berjubah hitam itu. Di punggung Mileye, wanita berjubah hitam itu melirik Mileye dengan ekspresi acuh tak acuh dan sedikit keraguan di matanya. Karena selama ini dia tidak tahu kenapa Mileye berdiri di depannya, tapi dia tidak bisa merasakan nafas Mileye, yang sangat tidak normal. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Mileye alam. Gap ini, tidak ada teknik pelatihan yang bisa menggantikannya. Namun, dia tidak bisa merasakan keberadaan Mileye. Mileye tidak tahu bahwa karena alasan inilah wanita berjubah hitam di depannya tidak membunuhnya. Bagaimanapun, Mileye sangat tertekan sekarang. Wanita misterius mengatakan bahwa ada dia, tetapi dia tidak berbicara pada saat kritis. Ini bagus, hidup dan mati semuanya tergantung pikiran wanita berjubah hitam. Tercekik. Meskipun dia sedih, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mileye berlari sepanjang jalan dan langsung menuju perbatasan Kerajaan Ning. Kerajaan Ning. Mileye juga memiliki pengetahuan tentang kerajaan ini, karena kerajaan yang paling dekat dengan Kerajaan Jiang adalah Kerajaan Tang dan Kerajaan Ning, dan Kerajaan Jiang dan Kerajaan Tang selalu bergesekan. Sedangkan Kerajaan Ning tidak berteman dengan Kerajaan Tang, tapi juga tidak bermusuhan dengan Kerajaan Jiang. Itu agak mirip sedang duduk di gunung dan menonton dua harimau berkelahi. Dan Kerajaan Tang dan Kerajaan Jiang belum bertarung. Sebagian alasannya adalah karena mereka takut dengan Kerajaan Ning ini. Dengan adanya Kerajaan Ning ini, baik Kerajaan Jiang maupun Kerajaan Tang tidak akan berani memulai perang dengan mudah. Sekitar setengah jam kemudian, wanita berjubah hitam di punggung Mileye tiba-tiba berkata, "Berhenti." Suara itu terdengar, Mileye tiba-tiba berhenti. Begitu dia berhenti,
Ada suara angin bertiup di atas kepalanya, dan ada lebih dari satu. Merasakan dua paksaan melintas di atas kepalanya, ekspresi Mileye menjadi serius. Tak satu pun dari kedua paksaan itu merupakan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Wanita berjubah hitam itu mendongak dan mencibir, Paviliun Suixian yang hebat, benar-benar mengirim dua master alam harmoni dewa. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, haruskah kita menyerah? Jika kamu menyerah pada Paviliun Suixian, dia memiliki kartu VIP ungu di sana, seharusnya tidak menjadi masalah besar." Menyerah. Wanita berjubah hitam itu langsung terhibur dengan kata-kata Mileye, menyerah dan menyerahkan kepalamu. Mileye. Wanita berjubah hitam itu menepuk kepala Mileye dengan ringan, "Ayo pergi sekarang." Mileye tidak berdaya dan hanya bisa terus bergerak maju. Selama proses berlari, dia mau tidak mau mengalami gesekan dengan tubuh wanita berjubah hitam itu, terutama perasaan aneh dari belakang membuatnya sangat nyaman. Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak, mengetahui bahwa kekuatan wanita ini jauh melampaui dirinya. Malam pun berlalu, saat ini Mileye dan wanita berjubah hitam telah meninggalkan lokasi gunung pembatas dunia, kurang dari 1 hari perjalanan dari perbatasan kerajaan Ning. Ketika Mileye mengendong wanita berjubah hitam itu melewati sungai, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Berhenti." Mileye berhenti. Wanita berjubah hitam itu menunjuk ke sungai, "Bawa aku ke sana." Mileye harus melakukan apa yang dia katakan. Mileye menempatkan wanita berjubah hitam di atas batu di tepi sungai, dan kemudian dia melangkah ke samping dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Mau kabur. Wanita berjubah hitam itu menoleh untuk melihat Mileye. "Dalam jarak 50 meter, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Mileye terdiam, tetapi berkata dalam hatinya, "Senior, kamu tega melihat wanita ini menggertakku seperti ini. Keluar dan pukul dia." Wanita misterius tidak berbicara. Wajah Mileye tak berekspresi. Pada saat ini, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Kemarilah." Mileye melirik wanita berjubah hitam. Dia berpikir sejenak, lalu berjalan ke wanita berjubah hitam. "Setelah aku mengirimmu ke kerajaan Ning, kamu pasti akan membunuhku, kan?" Ada sedikit kejutan di mata wanita berjubah hitam itu. Jelas, dia tidak berharap Mileye tiba-tiba mengatakan ini. Mileye menatap langsung pada wanita berjubah hitam itu. "Kamu mencuri sesuatu dari Paviliun Suixian. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkan orang luar mengetahuinya. Jadi ketika aku mengirimmu ke kerajaan Ning, itu adalah kematianku, kan?" Wanita berjubah hitam itu melirik Mileye dan tersenyum, "Aku meremehkan kebijaksanaanmu." Mengatakan itu, dia meletakkan kakinya di sungai, membiarkan air membasuh darah di kakinya. "Kamu bisa memilih untuk mati sekarang, atau mati nanti." Mileye tersenyum, "Aku punya pilihan lain." Wanita berjubah hitam itu menoleh untuk melihat Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku bisa memilih untuk mati bersama." Wanita berjubah hitam itu terkekeh, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang keindahan spiritual muncul di telapak tangannya. Ketika dia melihat pedang, mata wanita berjubah hitam itu sedikit menyipit, pedang terang. Pada saat ini, pedang keindahan spiritual di tangan Mileye bergetar hebat. Wanita berjubah hitam itu memandang Mileye, dan Mileye menatap langsung ke arahnya. "Aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu, tetapi selama aku menggunakan pedang dan menyebabkan sedikit gerakan di sini, aku percaya bahwa Master Paviliun Suixian pasti akan bergegas kemari." Pada saat itu,
Tanpa nafasku untuk bersembunyi, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kamu bisa mati. Dengan amarah Paviliun Zuixian, mereka pasti tidak akan membiarkan kekuatan di belakangmu pergi. Bagaimana menurut kamu? Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, mungkin kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang pedang. Kalau begitu coba. Suara jatuh, jiwa pembunuhan menggelora di mata Mileye. Jelas ini adalah jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Keheningan wanita misterius membuatnya tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan jelas merupakan ide yang sangat bodoh untuk menggantungkan harapannya pada orang lain. Dan Mileye juga tegas, dia benar-benar putus asa, dia tidak mencoba menakut-nakuti wanita berjubah hitam, bagaimanapun, toh harus mati, mengapa tidak tarik seseorang sebelum mati? Melihat Mileye benar-benar serius, wanita berjubah hitam itu sedikit menyipitkan matanya, berhenti. Mileye berhenti, namun pedang keindahan spiritual di tangannya masih bergetar hebat, dan jelas bisa meledak kapan saja. Wanita berjubah hitam itu menatap langsung ke arah Mileye, aku benar-benar meremehkan keberanianmu. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin hidup. Wanita berjubah hitam itu mengangkat mulutnya sedikit, jika aku ingat dengan benar, sepertinya kamu datang kepada aku atas inisiatif kamu sendiri. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menemukan aku, kamu pasti tidak datang kepada aku untuk menyelamatkan aku, kan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak akan menyembunyikannya, alasan mengapa aku datang kepadamu adalah untuk menanyakan sesuatu padamu. Wanita berjubah hitam itu sedikit penasaran, ceritakan padaku. Tanyakan di mana dia merasakan kekuatan bumi. Pada saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar. Mileye memandang wanita berjubah hitam itu, di mana kamu merasakan kekuatan bumi. Mendengar ini, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya, mengapa kamu tahu bahwa aku telah merasakan kekuatan bumi? Mileye berbisik, aku tebak. Wanita berjubah hitam itu menatap Mileye, seolah-olah dia ingin melihatnya secara menyeluruh. Mileye juga menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan. Setelah beberapa saat, wanita berjubah hitam itu berkata, siapa kamu? Mileye menggelengkan kepalanya, berhenti bicara omong kosong. Sejujurnya, aku akan mengirim Yang Mulia ke kerajaan Ning, dan setelah tiba, Yang Mulia tidak bisa membunuh aku, dan harus beritahu aku di mana kamu merasakan kekuatan bumi. Setelah wanita berjubah hitam itu terdiam lama, dia mengangguk, oke. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bisakah kamu bersumpah? Serius, aku tidak percaya padamu sedikit pun. Wanita berjubah hitam itu menoleh untuk melihat Mileye dan mencibir, kalau begitu gunakan pedangmu sekarang. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa aku mungkin tidak mati jika aku ditangkap oleh Paviliun Zuixian, tetapi kamu pasti akan mati. Mileye mundur selangkah, dan dia menatap langsung ke wanita berjubah hitam itu, kamu harus bersumpah, tidak hanya kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa memukulku dan melukaiku, atau memenjarakanku, intinya, kamu tidak bisa sakiti aku, kalau tidak, kita akan mati bersama hari ini. Setelah dia selesai berbicara, pedang keindahan spiritual di tangannya bergetar hebat, dan cahaya pedang berkedip di ujung pedang. Selama dia memikirkannya, suara pedang akan bergema di langit. Wanita berjubah hitam itu menatap Mileye, matanya sangat dingin, kamu sangat bijaksana. Mileye menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan, jika kamu tidak bersumpah, hari ini kamu dan aku akan mati bersama.
Wanita berjubah hitam itu menatap Mileye untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Pada saat ini, pedang di tangan Mileye bergetar hebat, dan sinar pedang Tao hampir meledak. Melihat adegan ini, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Baiklah, aku bersumpah, setelah kamu mengirim aku ke kerajaan Ning, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan memukulmu, dan aku tidak akan memenjarakanmu. Jika tidak patuh, aku akan diserang oleh iblis dalam diriku." Mendengar ini, hati Mileye tiba-tiba rileks. Jika bisa, dia tidak ingin mati. Siapa yang tidak ingin hidup? Mileye menyingkirkan pedang keindahan spiritual, lalu menghampiri wanita berjubah hitam itu. "Ayo, ayo pergi sekarang." Wanita berjubah hitam itu melirik Mileye, dengan senyum aneh di sudut mulutnya. Dia berbaring di atas Mileye, dan Mileye tiba-tiba mempercepat langkahnya. Sekarang dia hanya ingin bergegas dan mengirim wanita ini ke kerajaan Ning, dan kemudian pergi untuk menemukan aturan Tao. Karena wanita misterius membantu menyembunyikan aura mereka, Mileye dan wanita berjubah hitam tidak dikejar oleh penguasa paviliun Suixian. Pada malam kedua, keduanya akhirnya memasuki perbatasan kerajaan Ning. Di hutan lebat, Mileye menurunkan wanita berjubah hitam itu, dan kemudian dia mundur agak jauh. Ini dia. Wanita berjubah hitam itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye membeku di dalam hatinya. "Kamu tidak akan melanggar sumpahmu, kan? Bagaimana mungkin?" Mulut wanita berjubah hitam itu sedikit terangkat. "Aku tidak ingin memiliki iblis di masa depan, tapi..." Mendengar dua kata ini, Mileye diam-diam berseru gawat. Dia berbalik dan melarikan diri, tetapi wanita berjubah hitam itu muncul di depannya seperti hantu, dan kemudian mencubit tenggorokannya. Mileye menatap wanita berjubah hitam itu. Mulut wanita berjubah hitam itu sedikit terangkat. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan melukaimu, dan aku tidak akan memenjarakanmu, tapi..." Mengatakan itu, dia mengeluarkan pil obat merah muda dan menjentikkannya, dan pil obat itu jatuh langsung ke tenggorokan Mileye. Wanita berjubah hitam itu melangkah mundur agak jauh, dan ada senyum tipis dan aneh di sudut mulutnya. Mileye menatap wanita berjubah hitam itu. "Apa yang kamu berikan padaku?" Mulut wanita berjubah hitam itu sedikit terangkat. "Kamu akan segera tahu." Pada saat ini, wajah Mileye langsung memerah, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya sangat panas, seolah-olah api membakar dari tubuhnya. Di kejauhan, wanita berjubah hitam itu tertawa kecil, senyumnya menawan dan menggoda. "Ini adalah senjata emas tidak jatuh, kerajaan Ning yang terkenal, konon bisa mencegah pria perkasa terus dalam semalam. Kamu beruntung sekali." Berbicara tentang ini, dia pura-pura terkejut. "Oh, aku hampir lupa, ini adalah hutan tua di pegunungan yang dalam. Dari mana wanita itu berasal?" "Yah, meskipun tidak ada orang, ada beberapa monster buas di sini, wakakak." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, dia tampak memikirkan sesuatu, berbalik dan berkata, "Aku tidak membunuhmu, aku tidak melukaimu, dan aku tidak memenjarakanmu." Ketika kata-kata itu jatuh, begitu tubuhnya melayang, dia akan terbang. Pada saat ini, menara penjara alam di tubuh Mileye sedikit bergetar, dan dalam sekejap, dua helai cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Mileye. Di kejauhan, wanita berjubah hitam tampaknya merasakannya, dan dia segera berbalik. Ketika dia melihat dua sinar cahaya pedang, wajahnya sangat berubah, dan tangan kanannya terbanting ke depan dalam satu tembakan. Dalam tembakan ini, tak terhitung jumlahnya guntur dan kilat bergetar seperti jaring. Namun,
Dua helai cahaya pedang merobek kisi-kisi ini, dan detik berikutnya satu persatu. Jelek. Wanita berjubah hitam itu langsung disematkan ke salah satu pohon besar oleh kedua helai cahaya pedang, dan kedua helai cahaya pedang menatapnya, langsung menghalangi meridian di tubuhnya, membuatnya tidak dapat mengangkat energi spiritual di dalam tubuhnya sama sekali. Pada saat ini, Mileye bergegas tepat di depan wanita berjubah hitam. Pada saat ini, mata Mileye merah darah, dan seluruh tubuhnya panas, dan seluruh tubuhnya seperti monster buas. Melihat Mileye seperti ini, ekspresi wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Dia menatap Mileye, dan berkata dengan kejam, "Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menghukum 9 klanmu." Mileye tidak peduli sama sekali, dia mulai menarik bajunya dengan liar. Melihat adegan ini, akhirnya ada sedikit kepanikan di mata wanita berjubah hitam itu. "Jangan main-main, atau aku akan..." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menutup mulutnya dengan satu tangan dan meraung, "Bicarakan saja di masa depan." Suara itu jatuh, dan dia langsung memeluk wanita berjubah hitam itu dengan kedua tangannya. Bersambung.